Oke, halo Leoni, apa kabar? Halo Gusti, kabar baik. Kamu gimana? Wah, aku juga baik nih. Wah, makasih banget ya udah mau datang ke podcast aku. Sama-sama, udah undang. Makasih banget juga. Nah, halo teman-teman, ini Leoni. Leoni teman aku di Hmm. Toastmasters. Dia sangat inspirasional buat aku. Sangat inspiratif. Nah, Leoni sebenarnya tuh aku pingin banget mengajak pendengar ya. Dengerin kisah kamu tuh pas yang kamu bahas speech contest itu soal bagaimana kamu itu bangkit ya dari sebuah kondisi yang tidak mudah, terus akhirnya bikin bisnis, terus akhirnya bisa get up gitu sih ya. Aduh, oke. Jadi mungkin backgroundnya dulu sedikit. Mm-mm, Jadi kalau waktu itu kan ya keluargaku terlibat hutang itu besar ya. mm-mm, Terus dia akhirnya waktu itu harus jual rumah, terus pindah ke kontrakan. Nah, mm-mm, karena uang waktu itu uangnya sebagian besar uang yang dari hasil jual rumah itu dipakai buat bayar hutang, jadi sisanya tuh kayaknya cuma tinggal sedikit, pakai cuma bisa ngontrak rumah. Dan mm-mm, ada sebagian sedikit yang buat modal usaha sih, mungkin sekitar 20 sampai 30 juta. mm-mm, Nah, waktu itu sebenarnya sebelum itu aku juga udah jualan. mm-mm, Jualan di Tokopedia sama Shopee gitu waktu mm-mm, itu. Tapi waktu itu masih sebagai side business. mm-mm, Jadi emang bisnis sampingan aja, jualan mm-mm, sampingan. mm-mm, Jadi setelah ada masalah itu, aku pikir kalau cuma dengan gaji aja kayaknya hidup tuh kayaknya bakal kurang ke depannya gitu. Akhirnya mikir kayaknya harus all in di bisnis, mm-mm, jualan, jualan online itu. Nah, ya udah, jadi dari situ, nah uang yang aku pakai itu aku pakai buat modal beli barang-barang yang lebih banyak lagi sih. mm-mm, mm-mm. Jadi sebenarnya awal mulanya ya karena kepepet aja, bukan karena dari awal, wah, pikir punya ide bisnis ini gitu, jualan Mm-mm, ini. Enggak, karena awalnya cuman kayak buat hobi aja. Karena waktu mm-mm. itu kan jualannya barang-barang nail art gitu. Ya, Jadi, jadi kepikiran cuman buat, ih lucu ya, gitu. Terus dijual kok, ternyata laku. Ya udah, gitu aja. oh, wah, ini menarik sih. Aku tuh mau nanya sedikit ya. Waktu itu kenapa pada akhirnya kayak dari model itu kayak mau akhirnya diseriusin di produk kamu itu nggak kayak misalkan kayaknya yang lagi tren nih apalagi ya jadi kayak mendiversifikasi bisnis misalkan makanya aku buat Hmm. jual makanan kali ya atau buat jualan pakaian nih tapi kamu tuh kayak fokus di satu barang aja itu tuh pertimbangannya apa dulu? Pertimbangannya sih gini, waktu pas mau em, mengembangkan bisnis gitu, aku juga kepikiran sih untuk apa diversifikasi aja. Tapi waktu itu waktunya nggak ada, pertama. Oke. Kedua, aku pikir em, produk yang waktu itu aku jual, itu kan waktu itu masih 7 tahun yang lalu ya. Hmm. Dan waktu itu em, pesaingnya nggak banyak gitu. Hmm. Dan aku masih mikir bahwa ini bisa ditingkatkan secara skalabilitas gitu, masih bisa ditingkatkan gitu. Oh, masih ada ruang lah di situ. Dan aku pikir juga kalau misalnya aku nyoba hal yang baru lagi, berarti kan aku harus belajar lagi kan. Belajar marketnya, belajar produknya, apa-apa yang mungkin bisa kejual atau enggak. Jadi karena kebetulan udah masuk di situ, udah agak tahu sedikit banyak, jadi aku pikir, oh ini aja deh yang dikembangin itu.
alasannya. Menarik. Tapi aku tuh pingin nanya lagi, kan soal itu soal segmentasi market ya. Dirimu tuh udah punya market gitu kan, kayak fokus di market yang kamu bangun itu. Nah, bagi pendengar nih, Leoni, kalau misalkan aku tuh sebenarnya ini Kak, mau jualan juga nih, mau bisnis juga. Apalagi kan Hmm, ekonomi lagi lucu ya, tapi jual apa ya? Terus kayak hmm, yang gimana ya, itu kayak ragu-ragu gitu kan. Itu banyak pesaingnya hmm. ya. Tuh kalau dari kamu, sarannya gimana Leoni? Kalau dari aku sarannya, misalnya kamu bingung nih idenya apa sih gitu kan ya. Mhm, Biasanya tuh kayak gitu sih, temen aku juga suka nanya, kamu kepikiran ide ide jualan kayak gitu dari mana gitu kan. mhm, Aku mhm, juga mau dong kayak, ide apa ya. Karena biasanya yang namanya bisnis itu yang paling sulit, kalau orang orang mikirnya mungkin paling sulit itu modal. mhm, Tapi sebenarnya yang paling sulit itu adalah ide bisnisnya apa gitu. mhm, mhm. Banyak yang kesulitan di situ. Walaupun modalnya misalnya ada, tapi wah nggak tahu nih mau ngapain. Kalau Iya. saran dari aku, mulai dari sesuatu yang kamu suka dulu dan kamu tahu Hmm, pasarnya. Jadi kamu konsumen dulu gitu, apa sih yang kamu beli, apa yang kamu suka beli. Terus misalnya kamu lihat nih, misal hmm, kamu suka sepatu, hmm, sepatu. Terus kamu pengen punya sepatu yang gambarnya A gitu. iya. Tapi di pasaran kok nggak ada ya yang kayak Hmm, gini. hmm, Nah, itu berarti ada tuh, market untuk itu karena kamu kamu sebagai konsumen aja nyari gitu. Tapi ternyata di pasar, misalnya di online, kamu nggak nemu. Wah ini nih, aku mesti cari sendiri nih. Berarti suppliernya atau penjualnya supaya aku bisa awalnya jadi reseller aja dulu gitu. Maksudnya hmm, nggak usah yang ini kan aku ngomongin bisnis aku karena jual beli online ya. hmm, hmm, Jadi hmm, nggak semua harus yang kamu ciptain sendiri. Kamu bisa jadi reseller aja dulu. Karena dulu pun aku kayak gitu. Aku nemuin, barang-barang Jahat. Oh, di uh, di penjual A ternyata bisa dia jual barang secara, apa grosir gitu. hmm. Ternyata pas aku jual satuan banyak peminatnya gitu. Oh, Kayak jadi dimulai dari apa yang kamu beli dulu, apa yang kamu suka atau dari lingkup keluarga kamu aja dulu dan cari yang misalnya emang marketnya nggak terlalu banyak penjual atau ternyata apa yang kamu pengen beli itu nggak ada di pasar di pasaran hmm, atau hmm. ada tapi mahal banget gitu. Cuma Oh, satu orang, bisa satu penjual tapi itu mahal banget. Terus ternyata kamu bisa cari di pasar yang, hmm, uh, fisik gitu ternyata, ih ini kan harganya murah banget ternyata di online hmm, mahal. Kita jual mana hmm. itu di situ. Oh, jadi kayak melihat potensi marketnya ya, atau potensi pasar itu sebenarnya kayak kita sendiri nggak sih, bisa dari kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan Mm-mm. memenuhi demand yang nggak ada ya kita lihat sendiri kok, gue cari Mm-mm. barang yang gue mau nggak ada atau ada tapi mahal Bener. banget. Jadi tuh Iya benar. baru gue tuh baru paham sih. Iya sama aja kayak misal hal-hal kecil deh kayak cemilan gitu. Misalnya kamu habis dari Jogja, terus kamu Hmm, nemu cemilan yang cuma kamu bisa beli di Jogja, terus ini tuh enak banget tuh. Terus apalagi, terus kamu misalnya kasih buat teman-teman kamu dan mereka juga suka gitu. hmm, Terus kamu pengen beli lagi, ternyata di Jakarta nggak ada ya yang jual gitu misalnya. Oh, kalau aku beli di Jogja secara banyak, terus aku bisa misalnya jual ini di Jakarta, aku aku taruh bisa di Jakarta banyak gitu kan, hmm, aku stok gitu, ini kayak bisa dijual lagi nih, ini bisa laku nih, gitu karena kamu udah buktiin sendiri gitu boh, kamu aja suka atau teman-teman kamu juga suka, tapi ternyata di Jakarta nggak ada, itu udah itu menurut aku itu udah cocok banget tuh, apalagi kalau bentuknya itu makanan ya, hmm. makanan yang cemilan gitu kan kayak gampang habis gitu, terus Iya, orang kalau beli juga nggak mikir, itu satu potensi juga tuh. wow, wow.
Jadi nggak terlalu harus yang complicated banget ya cara mikirnya, yang penting sih banget sih Iya, kayak nggak jalan. bisa kata complicated banget. Nah, menarik nih. Ah, um, oh iya, ini Leo nih. Ketika akhirnya kamu menggunakan modal itu ya, dan menekuni bisnis itu kayak benar-benar, kayak ini aku seriusin nih gitu ya. Itu sebenarnya, pertanyaannya agak-agak nggak sabaran sih. Itu berapa lama sih Lani sampai akhirnya kayak benar-benar itu jadi punya impact yang gede banget buat kamu. Berarti ya jadi dapat income yang cepet ya, besar gitu. Karena kadang kan orang tuh maunya instan ya, Leon ya. Setiap oke gue mau jualan sekarang, tahun depan gue udah untung terus nih. Nah, kalau dari dirimu tuh perspektifnya gimana? Dulu kalau pas aku ya, Mhm. kalau pas aku jalanin bisnis, itu sebenarnya aku menariknya aku emang punya jurnal. Jadi Oh, jurnal dari awal banget ketika aku mulai usaha gitu sebagai sampingan. Jadi aku tulis nih, aku tuh goalnya berapa sih per bulan gitu. Misalnya dari awal kayak, ini bulan ini omsetnya 2 juta nih misalnya. mhm. Mhm. Terus aku mikir, ih aku pengen nih di 2 kali lipatin biar bisa jadi 4 juta. Mhm. Omset ya, baru omset Mhm. aja gitu. Mhm. Nah itu tuh aku suka nulis tuh. Aku suka nulis dan menurut aku seingat aku ya, aku belum lihat catatan aku lagi. Mhm. Tapi emang waktunya nggak terlalu lama, tapi nggak terlalu singkat juga. Nah, Mhm. karena pas waktu aku mulainya itu kan sambil aku masih kerja juga kan. Mhm. Mhm. Jadi ada waktu di mana pas aku ngerjain itu sambil kerja itu mungkin sekitar 2 tahunan. Mhm. Dan emang penghasilannya hanya untuk sampingan gitu, nggak yang nggak cukup buat uh, kebutuhan seluruhnya sehari-hari gitu kan. Jadi Mhm. makanya waktu itu sih sambil kerja gitu. Jadi emang cuma bener ya cuma dapat berapa ratus ribu lah per bulan. Tapi Mhm. karena mikirnya bisa dikerjain sambilan waktu itu, ya udah Mhm. dilanjutin ya. Jadi pas udah bener-bener bisa mengandalkan 100% dari penjualan Mhm. itu kayaknya sih sekitar 4 tahun, 3-4 tahun dari awal banget ya, dari awal Mhm. banget. Jadi awal banget itu masih 2 tahun itu masih sampingan. Side job. Mhm. Terus setelah di sampingan itu baru itu pun kayaknya dilepasnya perlahan gitu kayak karena Mhm. aku waktu itu kerjanya juga sambil freelance gitu. Mhm. Jadi jadi ada masa-masa di mana aduh udah capek banget tuh kerja. Mhm. Akhirnya um, tapi nggak lepas Mhm. banget gitu. Mhm. Nah, tapi perlahan-lahan ya itu. Baru akhirnya setelah bener-bener bener-bener lepas banget nih 4 tahun Oke. karena merasa bahwa oh udah jauh sih, udah jauh dari gaji, jadi ya Mhm. udah santai. Wow, tadi menarik soal dirimu bilang kayak punya jurnal dari pertama kali bikin, terus kayak punya set goals gitu ya. Karena kadang-kadang Hmm, buat gue pribadi untuk kayak nge-set goals hmm, tuh kayaknya agak-agak ini ya, agak sulit ya gitu mikirnya gitu kan. Terus kayak ya hmm, beberapa kali lipat atau segala macam. Tapi kalau dari ceritamu tuh emang dibuat breakdown-nya pelan-pelan gitu ya, milestone-nya itu ya. benar. Sebenarnya nggak sengaja sih, cuman karena kayak pengen, aduh aku pengen apa ya, em, apa sih namanya financial freedom lah ala-ala Iya, gitu iya waktu itu itu. kan. Kan eh, kalau baca-baca buku yang gitu kan kita harus kayak punya goals ya, kayak punya Iya, target gitu. betul. Jadi waktu dulu pun ya nulis aja gitu kayak ya deh Hmm. nulis deh pengennya apa sih, terus berapa berapa jumlah uang yang aku butuhin Hmm. supaya aku tuh bisa berhenti kerja. Jadi tuh Oh, aku benar pikirin gitu. gitu. Aku benar pikirin. Terus berapa kayak pengeluaran aku tuh sebulan tuh berapa di keluarga aku, di keluarga aku karena aku kebetulan aku juga yang ngurus pengeluaran keluarga kan. Hmm. Jadi itu aku pikirin gitu. Oh, segini nih. Jadi aku udah mulai tuh pencatatan bulanan pengeluaran tuh kayak berapa. Nah, itu jadi Oh. kayak ngebikin mindset gitu loh. Oh, segini nih pengeluaran aku sebulan. Tapi
pas itu pengeluaran sebulan itu bener-bener yang pas-pasan banget gitu untuk Wah, bayar bayar listrik, listrik, bayar air. Jadi air. bener-bener yang ah, dikit banget lah kalau untuk nabung gitu. Jadi Mm-mm. aku pikir aku butuh yang lebih dari ini. Kalau aku pengen hidup agak lebih nyaman. Mm-mm. Jadi kalau menurut aku bikin jurnal itu menarik sih karena aku Mm-mm. sekarang kalau aku lihat lagi Iya, catatan iya. aku di yang Ah, beberapa tahun yang lalu dari yang 2017 gitu, ah, ah. aku wah lucu banget gitu kayak yang Gimana? wah aku dulu pernah kayak yang aduh pengen 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 punya ini, pengen beli Mm-mm. ini gitu, Mm-mm. terus pengen apa namanya, ekspektasi aku, pendapatan aku sebulan tuh segini sekian Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus aku juga nulis tuh, Mm-mm. kadang kan aku nulis, aduh penjualan toko online terus lagi turun. Itu tuh semua Mm-mm. aku catat Oh, di jurnal pas. Jadi nggak cuman yang lagi apa-apa aja. happy-nya aja, tapi pas Mm-mm. lagi apa, hmm, Eh, Tuh, rugi atau aduh, lagi down lagi gitu. lagi down itu aku tulis gitu. Bahkan kebanyakan downnya sih. Maksudnya kayak karena kan pas kita lagi happy atau apa gitu kadang lupa ya nulis Iya, gitu. Tapi kalau iya, misalnya lagi iya, iya. lagi ngerasain kesulitan baru kepikiran. Ya, dan aku jurnalnya ya pendek-pendek aja gitu. Hmm. Wah, ini ini menarik sih. Ini menarik karena diriku baru tahu ternyata journaling itu bisa digunakan juga di bisnis ya. Nggak cuma di Iya bisa, hidup pribadi doang. Wah, iya bener karena ketika kita journaling nggak cuman itu buat kalau misal journaling kan kadang buat psikologis gitu ya. Tapi ya. bisa juga untuk financial, buat finansial. Gimana kita berusaha untuk membuat gambaran masa depan kita tuh seperti apa gitu. Hmm, Jadi menurut aku gini, otak kita tuh bisa ngelakuin banyak hal banget. hmm. Tapi otak kita itu perlu dikasih tugas. Nah, Oke. kalau misalnya kita ngasih target ke otak kita, nih aku beberapa tahun kemudian pengennya begini nih. Nah, otak kita tuh eh, secara alam bawah sadar maupun secara sadar, dia bakal kerja buat, oh ini nih, kamu harus begini, begini, begini gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi lah dengan kita bikin jurnal. Hmm. Tapi menarik nih ya. Diko lagi nggak bahas dikit soal jurnal dulu ya. Ini kan menarik banget sih. Mhm. Tapi emang apakah sebelumnya dirimu tuh emang suka nulis dan suka journaling terus kayaknya akhirnya di-apply juga di bisnis ini atau emang kayak pas aja momennya kayak mulai start journaling juga nih pas di bisnis gitu. Kayaknya dulu suka, cuman kayak waktu kecil, kayak waktu kecil gitu kan kayak masih, oh nulis buku diary suka gitu, tapi Iya. nggak konsisten anaknya gitu, kadang nulis kadang enggak gitu. Hmm, hmm, Ini waktu itu siapa ya yang nulis tuh? Siapa ya yang ngasih inspirasi? Aku lupa namanya. hmm, hmm, Pokoknya salah satu internet guru lah, apa hmm, pokoknya um, motivator-motivator apalah gitu buat hmm, buat katanya buat suruh nulis jurnal. hmm. Kalau nggak salah sih, aku lupa sih namanya sorry. Ya, Nah, nggak apa sih. mm. Hmm, Nah akhirnya aku mikir kayak, oh ya udah deh aku nulis gitu. Oh aku ingat, kayaknya hmm, ah, jadi sebelumnya suka nulis tapi nggak konsisten hmm, kan. hmm. Terus aku baca buku Four Hours of Work Week-nya, um, Four Hours of Work Week-nya siapa sih itu namanya? Per hours. Yang buat per hours untuk mastering everything bukan sih? Bukan itu ya? Oh Tim Ferriss, Tim Ferriss. Oh, Itu buku Tim Ferriss. per Ada hour. satu pertanyaan. Mhm. Nah itu buku salah satu buku yang kayak life changing banget buat aku. Gimana? Karena ada satu pertanyaan gini. Sebenarnya pertanyaan tuh biasa. Heeh. Pertanyaannya, kalau uang bukan masalah buat kamu dalam hidup nih, kalau Iya, uang tuh iya. bukan masalah, keseharian kamu tuh bakal seperti apa sih? Gitu. Apa yang bakal kamu lakuin? Kalau uang tuh bukan masalah gitu. Jadi mau kerja boleh, nggak kerja juga oke. Kamu bakal ngapain? Gitu. Oke. Hmm. Apa yang bikin kamu bahagia?
Hmm. Dan Hmm. tahu nggak sih pas dan tahu nggak sih pas pertanyaan itu aku Hmm. baca Hmm. Hmm. ujung-ujungnya apa? Aku Apa? nggak bisa jawab loh. Aku nggak bisa jawab. Jadi Oke. aku tutup buku itu kayak oh 2 minggu kali. Hmm. Kayak oh iya ya. Karena waktu itu kan kerjaan aku tuh cukup demanding banget gitu. Hmm. 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 Kerjaan aku tuh di digital marketing agency, Wih, iya sih. tapi aku freelance. Cuma freelance karena eh, digital marketing agency luar gitu. Jadi aku Hmm. Hmm. kayak Adjust lewat time ya. online, lewat online juga itu kerjanya. Dan itu capek kerjanya jadi kayak karena waktunya beda gitu kan dari jam Hmm. 12 aku kerja itu dari jam 12 siang sampai sekitar jam 10 malam lah. Hmm. Terus aku mikir, ih gila, aku gak bisa jawab loh pertanyaan itu. Hmm. Apa yang bikin aku bahagia, apa yang bisa, ah, apa sih keseharian aku tuh. Iya, Karena saking aku sibuk banget gitu. iya itu Tapi sih. terusnya, hmm, aku nyadar, ih, oh iya, aku suka baca buku ya. Dan selama Oke. ini aku nggak pernah punya waktu gitu. Kayak Nah. bener-bener punya waktu santai buat cuman baca aja gitu nggak ada. Jadi Hmm. cuman ya itu gara-gara buku itu aja sih satu gitu. Hmm. Hmm. Terus aku pengen punya banyak waktu buat Baca buku. uh, baca buku, terus bisa meluangkan waktu hangout sama temen. Kayak gitu Hmm. aku mikir kayak, oh ya kalau duit bukan masalah kayaknya asik sih maksudnya. Ketemuan temen, Hmm. yang hangout bareng, lucu-lucuan. Hmm. Aku dari situ, Hmm. nah terus Hmm. di buku itu juga Hmm. disuruh tulis apa aja sih yang barang atau Hmm. hal apa yang kamu mau gitu. Hmm. Kamu list, kamu list. Nah, Hmm. terus di buku itu juga dibilang uang itu cuman alat. Nah, Oke. kamu jangan sampai mikir kalau kamu tuh harus kerja terus 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 tanpa kamu tahu sebenarnya uang itu mau Apa? diapain gitu. Gitu. Jadi seharusnya mikirnya tuh jangan kebalik, jangan nyari uang dulu, Hmm. tapi kamu kalau mau bahagia tuh sebenarnya mau apa? Kadang, karena kadang yang bikin kita bahagia itu Hmm. sebenarnya nggak butuh banyak uang loh gitu. Iya. Cuma sekedar hangout sama temen ya kan, berarti yang kamu butuhin apa? Waktu. 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 Ya uang juga. Tapi apakah emang harus sebanyak semiliar 2 miliar kan enggak juga gitu kan. Hmm. 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 Jadi itu kamu harus mikir, oh dari situ, Hmm. aku ngelis apa yang aku pengen, terus aku jadi tahu gitu. Nah itu dari situ aku journaling gitu. Oh ini aku segini nih ya, aku butuh uang segini paling enggak. Aku aku pengen ya aku ya karena aku penyandang disabilitas ya kan. Hmm. Hmm. Ini kayaknya karena yang lain belum tahu ya. Kalau aku Boleh. pengguna kursi roda. Mm-mm. Jadi dulu itu aku pakai kursi roda manual aja biasa. Manual. Hahaha. Jadi impian aku adalah punya kursi roda elektrik. Karena aku Hmm. pikir, ah, karena kebetulan pribadi apa bagian atas tubuh aku itu kan lemah ya. Hmm. Jadi kalau untuk kursi roda biasa itu harus dibantu sama orang, Ya di bantu sama dorong. temen buat didorongin. Hmm. Aku pengen punya kursi roda elektrik. Dan dan dari buku itu aku ngeberaniin diri buat tahu harga kursi roda elektrik itu berapa sih. Hmm. Karena dulu aku Hmm. mikirnya itu nggak akan pernah beli. Iya, unapproachable. Karena mahal banget, pasti aku yakin mahal banget. Ya, Hmm. terus aku lihat, oh mahal emang. Tapi bisa. Tapi bisa. Maksudnya Hmm. kalau misalnya, oke, waktu itu kalau nggak salah, berapa ya? Aku mau tuh ke sekitar 15-an lah, 15-an Hmm. juta. Hmm. Mahal banget buat aku segitu Hmm. gitu Hmm. di zaman itu tuh. Tapi ternyata ketika kita tulisin Hmm. barang yang kita mau, Hmm. kita tahu berapa harganya, otak kita mikir gitu. Oh Oh. iya sih, oh iya ini mahal, tapi ya mungkin setahun 2 tahun lagi bisa. Dan Hmm. beneran bisa. Karena kan jadi terarah. Kalau misalnya
oke ini nggak bisa beli sekarang, ya udah nabung dulu. Loh, ini tuh ini banget ya. Kayak diriku jadi inspirasi banget ya dari buku yang lo baca ya. Hmm, Karena kadang kan orang hmm, tuh anaknya ya. Soalnya kayak temen gue sih. Ya udah tujuan lo apa? Apa yang lo pengen dalam hidup gitu kan. Terus kayak gue juga jadi mikirnya berat gitu kan. Karena apa ya gitu kan. Tapi pas dirimu bilang ketika uang bukan jadi masalah, lo mau ngapain? Itu agak lebih tercerahkan sih lah ini. Oke, gue sih maunya gini hmm, hmm, doang gitu sih. Atau iya 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 iya. Kalau uang bukan masalah itu tuh iya sih. Kayak contohnya tuh ya Leoni kayak waktu itu mungkin zaman gue hmm, SMA kali ya. hmm, eh Carilah jurusan yang ibaratnya kayak lapangan pekerjaannya banyak gitu. Nah, jadi kayak hmm, pressure-nya kan di situ kan, pressure di situ. Terus gue pernah mikir sih, sebenarnya kalau misalkan gue nggak harus kerja gitu ya, nggak harus kayak mikir prospek kerjanya gimana gitu kan. Sebenarnya gue mau ambil jurusan apa sih gitu. Itu tuh hmm. ada sih satu 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 jurusan. Gue pengen ngambil psikologi sebenarnya, tapi satu tuh kayak nggak gue kerjain aja gitu. Ini Iya unlock my mind makanya, banget sih. iya makanya kan kadang kadang kita juga, wah mikirnya emang karena di dunia ini kita dituntut buat nyari uang 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 terus kan. Tapi jangan salah gitu, ada orang yang kita lihat loh, ada orang yang nyari uangnya gila-gilaan, Iya, tapi iya, dia nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu buat dirinya sendiri. iya, Dan iya. itu tuh kadang orang seperti itu karena merasa bahwa mereka nggak pernah mikir bahwa apa sih yang ada di dunia ini selain dari mengumpulkan uang. Hmm, Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita nggak akan pernah merasa cukup gitu. Kalau kita nggak mikir apa sih yang buat kita cukup di dalam hidup ini selain uang. hmm. Karena uang itu balik lagi cuma itu, Bukan jangan tujuh. sampai jadi tujuan utama. Iya. Itu, wah ini menarik banget sih karena aduh seru banget ini. Jadi gue cerita curhat dulu lagi ya. Jadi tuh gue ada fase momen ya di mana di pekerjaan sebelum gue yang sekarang ini itu eh, lumayan stressful ya buat gue pribadi kerjaannya. Tapi emang lumayan secara secara income ya lumayan gitu ya buat gue. Tapi sampai ada satu titik tuh di mana gue nggak beberapa hal nggak cocok sama eh, hati nurani gue di pekerjaan tersebut. Hmm. Itu mikir gini lah ya nih, bener kayak mikir gini. Emang kalau nyari uang tuh harus gini banget ya gitu kan mikir gitu loh kayak emang atau kayak emang dunia dunia profesional seperti ini gitu loh yang kayak ya udah Hmm. mengesampingkan banyak mengorbankan banyak kepentingan pribadi lo ataupun hal yang Hmm. misalnya buat lo ya nggak apa saja tapi tetap aja survive terus gue mikir kayak em, sampai kapan ya harus kayak oh kayaknya it's never enough ya makanya tuh pas kamu ngejawab itu kayak dia ngejawab sih Len. Iya, karena itu persis banget yang aku pikirin. Ketika aku capek banget kerja terus kayak tidur di kasur gitu terus kayak Hmm. aduh badan pegel banget. Ini setiap hari apakah harus seperti ini terus gitu kayak yang apakah Tuhan apakah aku harus menjalani hidupku bertahun-tahun hingga aku meninggal tuh seperti ini gitu kan capek banget waktu Hmm. itu kan. Hmm. Walaupun kerjaan aku relatif mudah gitu karena di belakang layar duduk aja tapi yang namanya duduk aja tapi ngerjain sesuatu tuh kan beda sama duduk aja tapi sambil nonton Netflix Iya. misalnya kan. Ah, Atau beda kerja. mesti ya kan. Betul betul betul. Itu oh, jadi bener-bener yang aduh capek banget dan itu dia makanya pas ketika aku baca buku dari Tim Ferriss itu ngingetin aku banget bahwa hidup tuh nggak harus seperti ini terus gitu. Ya udah, kamu maunya apa? Gitu. Apa sih yang bikin kamu bahagia? Ternyata jawabannya tuh bukan keliling dunia kalau aku. Gitu. Hmm. Walaupun kayaknya emang seru sih ya bisa Seru. keliling dunia. Seru. Tapi Instagramable. kalau dipikir-pikir, oh, tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita setiap hari harus keliling dunia juga capek juga, Gusti. Iya sih. Ya kan? Iya sih, betul. Orang kaya aja kadang ada yang bosenan juga kan gitu. Iya, Kayak, iya, wah iya. udah bosen lah. Udah bosen kayak Eropa mulu. Gitu kayak udah di rumah aja. Ada Mm-mm. mereka bercocok tanam atau apa. Iya. Dan mungkin hal-hal yang
hal yang nggak membutuhkan uang banyak itu justru bikin kamu bahagia. Dan ternyata untuk mencapai, bukan bahagia ya, mungkin contentment, Kayak fulfillment gitu kan. kepuasan, Hmm. mm, bahwa rasa cukup itu sebenarnya bisa bisa diraih dengan uang yang mungkin nggak begitu banyak dan mungkin ternyata achievable dalam hidup kamu gitu. Jadi kita jangan mikir ya, aduh aku pengen $1 million in my life gitu. Ya kita bukan Mary Riana juga kan. Ya nggak perlu juga Siapa gitu punya gue? standar. Nggak perlu pun juga punya standar Mary Riana harus one, achieve $1 million gitu. Enggak lah. Jadi kita harus tahu dulu apakah iya memang kamu butuh $1 juta untuk merasa bahagia atau merasa puas dalam hidup kamu. Apa nggak bisa sekarang kamu merasa bahagia-bahagia kecil dulu? Kan kadang bisa gitu. Dan kadang uang yang dibutuhin nggak sebanyak itu. Oh, ini tuh menarik banget sih kayak aku pernah bilang ya definisi bahagia tiap orang tuh beda-beda. Jadi ini satu Hmm. menarik sih. Oh ini, aku sambil diskusi ya, Hmm. tuh seru-seru banget ini. Oke, boleh, boleh. Oke, mau dengar Em, gimana? Dulu tuh ketika aku kuliah tuh aku dapat advice dari dosen aku. Hmm. Jadi dia bilang gini, apa sih yang kamu pengen, apa sih yang apa ya? Apa itu yang paling penting dalam hidup dia bilang gitu kan ya? Hmm. Apa yang kamu kejar dalam hidup tuh apa sih yang penting gitu kan? Hmm. Pasti dong karena gue anak ekonomi jadi pasti pikir gue duit kan. Ya duit lah gitu kan. Iya, iya. Heeh. Duit gitu. Terus ya pasti jabatannya sih kayak titel-titel manager gitu. Hmm. Terus kemudian power gitu kan. Eh, terus dia bilang bukan apa namanya bukan bukan jabatan, bukan uang, tapi tuh dia bilang kebahagiaan. Dosen gue yang bilang gitu. Gue tuh kan kayak masa sih gitu kan. Tapi karena gue cek background dia dia punya posisi dan punya uang, jadi sih gue agak percaya ya apa Hmm. yang dia bilang gitu kan. Hmm. Tapi dia Hmm. bilang adalah kejarlah kebahagiaan dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi dan kebahagiaan tiap orang tuh beda-beda. Nah, makanya pas dirimu ngomong itu kayak gue masih baru, oh ini maksudnya ya, gitu ya. Iya, makanya kadang mungkin revelation itu bisa didata dapat dari berbagai apa segmen hidup kita ya. Dan Iya, kayak sekarang kamu jadi diingetin lagi kan sama dosen apa iya. yang dibilang sama dosen kamu kan. Honestly, karena gue juga sebenarnya lagi dari apa ya, lagi ada fase karir. Hmm. Gue tuh kayak switch karir kan sekarang sebenarnya switch karir. Iya. Terus kayak jadi mempertanyakan, is it right? Gitu sih. Itu ada kontemplasi kayak gitu. Sekarang di bidang apa nih Gusti? Aku Oke, yang nanya gitu. oke. Kalau dulu sebelumnya aku Hmm. tuh di manufacture. Jadi aku di manufacture Man- dan chemical. Jadi Oke. hubungannya sama industri-industri kimia gitu-gitu. Iya. Dan pabrik-pabrik segala macam. Nah Hmm. sekarang aku di IT. Oh. Total different right gitu kan. Total different. Hmm. Masalah-masalahnya juga berbeda. Challenge-nya Iya. juga berbeda. Tapi ya seru sih. Nah gue tuh lagi di fase, oke gue mau uh, meneruskan yang mana nih? Yang di Hmm. manufacture gue ini atau yang di IT ini gitu. Karena semuanya punya plus and minus sebenarnya gitu kan. Itu sih. Mungkin bisa dimulai dengan journaling juga gitu. Aku aku biasanya kalau misalnya ada dua pilihan nih ya, Mm-mm. terus aku bikin spreadsheet gitu kayak Oh gitu. pilihan A, eh, kontranya apa, pro-nya apa gitu. Terus aku kadang kalau misalnya lagi rajin banget aku kasih poin-poin gitu. Kayak oh ini positifnya misalnya ngasih aku waktu yang lebih banyak gitu. Itu misalnya aku kasih 80 poin dari 100 gitu. Terus aku lihat aja nanti eh, apa kalau ada kontranya itu berarti poinnya minus gitu-gitu. Itu sih caraku ya, walaupun kadang mungkin nggak terlalu efektif atau gimana, tapi buat aku sih lebih efisien aja karena kadang kalau kalau pakai feeling aja kadang kurang ini kurang apa namanya kurang afdol lah kalau aku. Tapi tuh cara kamu tuh pernah aku
praktekin sih dulu zaman kuliah lagi sih. Jadi Kayak tapi kayak itu kamu kayak memberikan aku banyak banget insight sih lah, ini seneng banget sih. Em, apa namanya, teori positivisme ya. Jadi ketika kita mau apa sih namanya, mm, memilih sesuatu ya kamu plus plus minusnya gitu berdasarkan ya subjektivitas mm, kita masing-masing kan, karena emang kita yang ngambil iya benar, itu kan. Itu betul. gue pakai ketika gue lagi mau jalan-jalan sih, kayak ke destinasi ini. Jadi kayak pas destinasi apa itu sih, Nah iya, receh banget sih itu gue. bisa kan? Iya bisa kan kayak gitu kan? Kalau kayak beli beli barang juga kayak gitu aku tuh gitu Hmm, pilihannya apa gitu. Ini positifnya apa? Ya belum tentu bakal jadi pilihan terbaik sih, iya, tapi kan daripada kita mikirnya kelamaan gitu, paling nggak kita udah melalui proses berpikir, iya, cuma cap-cip aja. betul. Ini tuh kayak kayak gue tahu deh, salah satu missing missing point gue itu adalah harus berpikir itu Hmm, sih, hmm, Leonie. Maksudnya hmm, pada dirimu kan menyenangkan untuk bagaimana ya, ya itu tadi bilang nggak pakai feeling doang, tapi yang benar-benar dilogikakan dan ditulis di hmm, jurnal itu kan. Jadi emang hmm, jadi lebih konkret gitu kan. Jadi kita juga lebih lebih apa ya, lebih logik untuk berpikirnya. Nah selama hmm, ini kayaknya hmm. gue gak pernah gue gitu sih, Leonie. Oh, Iya mungkin mungkin karena ini berbentuk pilihan yang bukan benda ya, jadi mungkin iya. jadi nggak, jadi nggak Abstrak. kepikiran buat ditulis. Abstrak sih. Tapi padahal Enggak, bisa. enggak. Hampir semua aku gituin kadang. Hmm. Kalau tapi tiap tiap orang kan beda-beda ya. Ya, betul. Kalau temen aku tipikalnya orangnya ngikutin apa kata hatinya aja, Heeh. tapi ya oke-oke aja buat dia karena mungkin emang tipikalnya em, ya begitu gitu dan lebih yang seperti itu ya nggak masalah gitu. Kalau Mm-mm. yang aku makanya kita harus nemuin gitu proses berpikir mana yang lebih cocok, lebih efisien gitu buat Mm-mm. diri kita. Mm. Nah, tapi nih ngomongin soal jurnaling lagi, ini gini menarik nih. Jadi gue tuh Mhm. udah kayak baru tahu dari lo kalau jurnaling itu bisa di banyak bidang Hmm. aspek kehidupan tuh ya. Iya, Eh, Ya dirimu rasain before and after itu apa yang signifikan ya? Pasti kalau dari segi keuangan ya pasti jelas ya. Jadi langsung kelihatan gitu ya. Tapi tebal. Nah, kalau ini lagi dalam aspek kehidupanmu, kalau ini yang kamu rasain impact dari journaling itu gimana? impact dari journaling itu gede banget, terutama ketika kita udah melakukan journaling selama beberapa tahun ya. Hmm. Karena kita bisa ngelihat perubahan kita sendiri sebagai sebagai manusia gitu dan kita ngerasa bahwa oh kita ternyata nggak gitu-gitu terus gitu. Hmm. Ternyata kita tuh berjalan gitu, hidup kita tuh benar-benar menuju ke sesuatu gitu. Jadi nggak cuman yang karena kadang kalau misal kita nggak nulis gitu, kita Hmm. nggak tahu bahwa apa sih yang kita perluin, apa sih yang kita butuhin dalam hidup kita gitu. Jadi kayak dengan journaling itu ada hal-hal yang dulu aku mikirnya A, ternyata sekarang mikirnya udah beda gitu. Jadi kayak Oh. aku bisa memahami bagaimana transformasi cara berpikir aku, cara cara aku mengambil keputusan itu dari journaling gitu. Dan dari situ kayaknya jadi bisa lebih banyak kontemplasi sih ke diriku sendiri. Dan dia menyenangkan gitu. Dan sekarang tipikalnya aku journaling tuh gini. Gimana? Jadi aku pakai pakai Google Keep yang Oh, gampang-gampang aja, yang bisa diakses di handphone, di laptop gitu kan. iya. Terus sekarang aku tuh lagi ngumpulin kayak jurnal aku tuh misalnya 2000 misalnya Desember, Hmm. misalnya bulan Desember. Jadi aku tulis 2022, 2023, 2024. Hmm. Jadi itu dalam satu notes gitu, Hmm. itu untuk satu bulan. Satu Hmm. bulan, tapi dalam satu bulan itu ada jurnal uh, beberapa tahun gitu. Misalnya Oke, per tanggal bulan. 1 2024 gitu. Iya. 1 Desember. Nah, Oh. dari situ kita bisa lihat tuh. uh, jadi kita bisa bandingkan, misalnya kayak 2023 yang lalu, Hah? tanggal ini misalnya tanggal 29 Oktober gitu. Seandainya kita nulis jurnal di
tahun 2023 kita lagi ngapain gitu, kita lagi Iya, apa sih, masalah lagi apa? membebani pikiran gitu, membebani pikiran kita atau lagi ada masalah apa gitu, itu kita bisa lihat, oh ini ternyata hal yang dari tahun lalu aja aku juga masih Pikirin. masih ya punya problem gitu, kayak gitu, Oh. itu yang oh menarik ya gitu. Atau yang 2023 lalu jadi masalah buat aku, Hmm. tapi pas 2024 itu bukan masalah sama sekali. Terus pas aku baca aku jadinya kayak, wow dulu tuh ini struggling banget loh kayak gini. Hmm. Tapi ternyata pas 2024 enggak gitu. Kayak ngerasa achieve something. Menarik aja. Jadi journaling aku itu ya, jangan Aha. mikir kayak journaling yang panjang gitu. Enggak, di situ aku Aha. jarang banget nulis panjang. Jadi Hmm. bener-bener yang cuman kayak beberapa kalimat. Hmm. Kadang cuma satu kalimat, dua kalimat gitu. Hmm. Jadi cuman sebagai penanda aja deh kalau misalnya hari ini tuh apa yang bikin aku misalnya seneng banget atau sedih banget itu bisa aku tulis. Oh ya, ini tahu nggak sih? Gue itu barusan nonton YouTube atau podcastnya Raditya Dika. Hmm? Dia sama Isyana, kalau nggak salah. Pokoknya kayak baru rilis gitu. Dan Hmm? Raditya Dika tuh did exactly what you do. Oh ya, Kayak gue keep juga. Terus tuh, gue tuh kayak, oh my oh God, gitu ya. iya. Aku tuh bukan tahu dari Aditya Dika, jadi udah lama banget taunya gitu. Terus jadi dulu kalau dulu kan notes-nya tuh ngacak gitu ya. Iya ngacak gitu lah pokoknya. Tapi pas itu ada kalau nggak salah dari X apa dari Twitter gitu loh. Ada yang bilang bikin deh jurnalnya begini gitu. Oh Jadi gitu. kamu jadi jadi kamu bisa tahu tuh jurnalnya. Ketika kamu udah 2 tahun 3 tahun kamu bisa lihat perubahan di hidup kamu kayak gimana gitu. Nah itu baru aku, oh iya nih aku udah ada jurnalnya tapi belum disatuin waktu itu. Oh, belum dibuat kayak semacam kalau kita bahasanya di analisa, ya, analisa data. Iya di Seperti struktur, lebih di strukturnya, struktur pendataannya sih sebenarnya. Keren banget sih. Jadi, ya ampun, aku seneng banget tuh, lo bener-bener kayak, wah, dapet banget insight-nya soal soal diri, soal, wah, bagus banget sih. Aduh, gue juga harus nyoba sih kayaknya untuk lebih lebih konsisten dan komitmen di jurnal. Hmm, Hmm. boleh karena bisa nulis apa aja, bisa kayak uh, nulis sesuatu yang kamu lagi ide, kayak ide apa gitu yang kamu lagi. Karena kadang kita mikir ada ide yang bagus nih, entah Hmm. itu bisnis atau apa gitu ya. Hmm. Kalau misalnya nggak ditulisin, kadang lupa. Iya. Gitu. Jadi mendingan ditulisin aja. Meskipun misalnya ternyata nggak bisa dilakuin apa, tapi yang penting ditulis. Karena Wah. kalau misalnya sering-sering ditulis, kita bisa sering-sering banyak dapat ide juga dari otak kita juga. Hmm. Dan mungkin aku nanya satu lagi. Eh, Hmm. how is di journaling itu, bagaimana jurnal itu membantu kamu melewati fase sulit atau fase struggle ya? Karena mungkin maksudnya apalagi ketika kamu lagi struggle pas bikin bisnis yang kamu sulit itu kan juga pasti banyak tantangannya ya. Itu Hmm. ada impact juga nggak sih ke kamu ini? Apakah lebih rilis atau lebih gimana? Ada banget ya. Hmm. Karena gini, kalau kan kayak aku bilang gitu, kadang jurnal aku tuh pendek-pendek doang Hmm. sekalimat tuh. Hmm. Hmm. Tapi kalau lagi sedih, itu panjang banget. Jangan gitu. Itu panjang banget gitu. Curhat itu melalui jurnal gitu. Karena kayak Hmm. yang kadang ada sih kan temen gitu. Cuman kan kadang em, kita juga nggak bisa cerita Iya. terlalu banyak sama teman gitu. Kadang Hmm. ada yang ngerti, ada yang enggak gitu kan. Betul, betul, betul. Tapi di jurnal itu kan kita bisa sebebas mungkin ngungkapin Iya, perasaan kita kayak gimana. betul, betul. Betul sih. Menurut aku itu rilis emosional yang bagus banget gitu. Hmm. Ketika kita lagi down banget, ketika kita Hmm. lagi ngerasa takut banget, biasanya perasaan takut sih yang sering Iya. aku tulis gitu. Hmm. Takut kayak kesalahan, takut akan masa depan yang kurang pasti, bla 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 gitu. Itu Hmm. bisa. Dan ketika kita nulisin itu ya, itu kayak ngelepasin
sebagian dari emosi yang kita pendam juga. Jadi itu bagus banget sih buat kita release that emotional. Wah. Ya, Wah, emotional. ini bagus banget sih. Karena kan kayaknya generasi sekarang lebih banyak ini ya, lebih apa ya, maksudnya, dengan sosial media lagi, pressure-nya lebih gede ya, Hmm, pressure peer-nya iya, lebih gede lagi sih. Dan gue tuh jadi mikir sih, yang dulu tuh waktu gue SMP tuh gue sangat sangat konsisten untuk journaling waktu itu. Karena mungkin oh lagi ya. SMP ya. So Mm-mm. actually SMP SMA sih. Terus tuh Masih ada sebenarnya nggak jurnalnya? masih Masih gue ada nggak simpan, bukunya? masih gue simpan. Oh masih, oh. Karena hard copy gitu kan, masih gue simpan. Itu kayak Mm-mm. agak geli juga sih kalau bacanya. Boleh lah itu di apa di scan terus dimasukin Iya, buat kepikiran sih. besok kopi. Dan somehow tuh gue itu dulu waktu zamannya SMP itu kan jadi korban bullying juga ya. Nah, itu gue Hmm, sebenarnya kayak berpikir waktu itu apa yang bisa bikin gue get through ya. Maksudnya apa yang bisa bikin gue bisa melewati itu dengan baik. Dan maksudnya ya bisa lempeng gitu lah ya. iya. Dan gue merilis emosinya mungkin di nulis gitu sih waktu itu. Jadi kayak semua semua mixed feelings gue di situ. Jadi kayak ya masih dalam batas wajar lah ya gitu menurut gue. Oh, Hmm. iya Asik dan banget. karena kalau di tahu aku ya, Heeh, aku belum pernah ke psikolog sih, tapi heeh, heeh, temen aku kan pernah ke psikolog, ke psikiater juga heeh, untuk masalah mentalnya dan salah satunya yang mereka disuruh lakukan adalah journaling gitu. heeh. Jadi salah satu untuk ngebantu psikologi kita gitu. Iya sih. Mental kita itu ya salah satunya juga journaling. Wah, seru banget Leo nih. Ini gue momen banget nih kalau sama ini gue curhat colongan banget ini. Nah, boleh boleh silahkan. Ya, by the way karena kita time constraint ya, mungkin aku coba nanya satu pertanyaan terakhir kali ya. Oh ya, ini kira-kira buat para pendengar nih, jadi ngobrol-ngobrol Hmm, bisnis nih, tapi sampai ke jurnalnya. Uh, hmm, what kind of advice ya, atau hal apa sih yang bisa kamu bagikan ke teman-teman pendengar kita mungkin juga lagi jadi sandwich generation atau lagi having a financial issue. And the same time pasti kadang-kadang kan finance itu juga ngaruh ke psikologi kita ya. Ada iya, atau ada hal yang ingin mereka capai tapi kayaknya kok kayak nggak visible ya kalau gue pengen kuliah misalkan. iya. What kind of advice you can share? Ya? Jadi gini, kalau misalnya disuruh ngomong, kalau orang yang di luar sana yang sedang mengalami financial struggle, itu mungkin aku bakal kayak ngomong sama diriku zaman dulu juga sih. Hmm, Maksudnya karena banyak banget hal yang aku nggak bisa uh, capai karena financial itu, karena keterbatasan finansial. Bahkan kak, aku nggak bisa kuliah aja itu karena salah satunya ya karena keterbatasan finansial. Karena nggak cuma keterbatasan finansial, ditambah lagi karena disabilitas aku. Jadi hmm, itu double. Dan tahu banget rasanya. Tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. hmm. Sepertinya dunia kan nggak adil ya. Iya, iya. Sangat tidak. Tapi aku cuma mau bilang itu nggak harus jadi sebuah batasan untuk kamu nggak bahagia. Jadi jangan karena kamu nggak bisa mencapai sesuatu yang orang lain bisa capai, bukan berarti kamu harus sedih, bukan berarti kamu harus menganggap bahwa hidup ini nggak ada artinya. Hmm, Karena seperti yang aku bilang tadi, nyatanya ada banyak hal-hal yang sebenarnya nggak butuh banyak uang supaya kamu bisa bahagia, supaya kamu bisa ngerasa oh hidup ini cukup. Dan aku tahu kalau misalnya ada momen-momen di mana umur kita memang ngerasa bahwa tekanan dari pergaulan itu lebih hmm, berat daripada um, hidup itu sendiri gitu kan.
Tapi aku cuma bilang bahwa hal itu akan berlalu gitu. Jadi nggak apa-apa banget mau nangis-nangis karena aku pun dulu begitu. Jadi kalau mau bilang jangan nangis, jangan apa, jangan kecewa, jangan putus asa atau apa. Dulu ya yang aku rasain ya putus asa. Aku rasain ya capek, nangis segala macam gitu. Cuman tetap percaya bahwa hidup itu bisa berubah, hidup itu nggak stagnan gitu-gitu aja. Gitu. Dan jangan rasa bahwa tantangan yang kita hadapi itu sesuatu yang nggak akan pernah kita lalui. Mungkin ada hal-hal yang mungkin emang kita nggak akan pernah capai, tapi mungkin ada juga hal yang akan menggantikan hal-hal tersebut yang bahkan kita nggak akan pernah pikirin sebelumnya. Wah, daging semua ini sih. Wah, itu teman-teman ya, dengerin ya. Dan thank you banget Ilya ini untuk sesinya hari ini. See you again next time. Bye-bye. Thank you, Thank you. bye-bye. Bye.